Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video presentasi kelompok 6 mata kuliah Al-Arabiyah lil Atfal. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Strategi Contextual Teaching and Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga video presentasi ini dapat berjalan lancar hingga akhir. Baiklah, qabla kulli syai', perkenalkan, saya Iqlil Syakifah selaku presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dalam contextual teaching and learning. Nah, sebagaimana pelajar dewasa yang membutuhkan berbagai strategi dalam pembelajaran, maka pembelajaran bahasa Arab untuk anak juga harus disertai dengan berbagai strategi yang sesuai dengan usia anak. Adapun usia anak mulai dari TK sampai SD ini masih dalam tahap operasional konkret dengan indikator yang paling menonjol, anak seusia ini masih sulit untuk diajak berpikir secara abstrak. Nah, pada fase ini anak-anak amat sulit untuk diajak disiplin dan berkonsentrasi penuh pada satu hal termasuk dalam hal pembelajaran. Nah, anak-anak tersebut dapat belajar jika proses belajar itu menarik dan menyenangkan bagi mereka. Sesuai dengan filosofi pembelajaran kontekstual, bahwasanya anak akan belajar dengan baik apabila apa yang mereka pelajari itu berhubungan dengan apa yang telah mereka ketahui, serta proses belajar itu akan produktif apabila siswa yang terlibat itu aktif dalam proses belajar di sekolah. Adapun pokok-pokoknya itu ada 6. Yang pertama, siswa belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang apa yang telah diajarkan oleh guru mereka. Kemudian yang kedua, anak harus bebas agar mereka bisa berkembang dengan wajar. Yang ketiga, penumbuhan minat melalui pengajaran langsung untuk merangsang belajar. Yang keempat, guru sebagai pembimbing dan peneliti. Dan yang kelima, harus ada kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, sekolah progresif itu harus merupakan laboratorium untuk melakukan hal-hal yang eksperimen. Nah, berpacu pada pokok-pokok tersebut, Center of Occupational Research and Development menyampaikan 5 strategi umum dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual, yang mana 5 strategi tersebut sudah ditampilkan dalam layar PowerPoint di background. Sudah disebutkan, yakni ada 5. Yang pertama, relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan penuh makna. Dengan ciri-ciri pembelajaran kontekstual itu dapat disimpulkan. Yang pertama, penekanan pada pemecahan masalah. Yang kedua, penyerapan pembelajaran pada konteks rumah, masyarakat, dan tempat kerja. Yang ketiga, pengupayaan pembelajaran mandiri. Yang keempat, penyerapan dalam konteks kehidupan yang bervariasi. Yang kelima, belajar dari dan bersama teman-temannya, serta penilaian yang autentik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Macam-macam strategi pembelajaran contextual teaching and learning. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Pada hakikatnya, program pembelajaran bertujuan tidak hanya memahami dan menguasai apa dan bagaimana suatu terjadi, tetapi juga memberi pemahaman dan penguasaan tentang mengapa hal itu terjadi. Nah, berpijak pada permasalahan tersebut, maka pembelajaran pemecahan masalah menjadi sangat penting untuk diajarkan. Menurut Geek tahun 1985 dalam buku Strategi
Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi suatu situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekedar sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan yang telah dikuasai melalui kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian apabila seseorang telah mendapatkan suatu kombinasi perangkat aturan yang terbukti dapat dioperasikan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi, maka ia tidak saja dapat memecahkan suatu masalah, melainkan juga telah berhasil menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang dimaksud itu apa? Sesuatu yang dimaksud adalah perangkat prosedur atau strategi yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemandirian dalam berpikir. Program Based Learning atau disingkat PBL dikembangkan sejak tahun 1970-an di Master University di Kanada, dan metode ini sudah merambah ke berbagai jenjang pendidikan. Dengan keunggulan metode ini, jenjang pendidikan yang lebih rendah pun sudah mulai menggunakan metode ini. Dengan perkembangannya yang sangat pesat, rumusannya juga beragam. Salah satu yang cukup mewakili adalah rumusan yang diungkapkan oleh Prof. Howard Barons and Kelson dalam Muhammad Taufik Amir tahun 2010. Kemudian apa sih problem based learning itu? Atau singkatnya PBL ya. PBL itu adalah kurikulum dari proses pembelajaran yang dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapatkan pengetahuan yang penting. Kemudian membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Nah, proses pembelajarannya itu menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Menurut Lidriawi menyebutkan bahwa ciri proses pembelajaran berbasis masalah sangat menunjang penggunaan kecakapan mengatur diri sendiri atau self-redact. Kolaboratif berpikir secara metakognitif, cukup menggali informasi yang semuanya relatif perlu untuk dunia kerja. Secara umum, karakteristik atau ciri-ciri yang tercakup dalam proses pembelajaran berbasis masalah antara lain yang pertama, masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, biasanya masalah yang digunakan itu merupakan masalah dunia yang nyata yang disajikan secara mengambang. Kemudian yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut pembelajar menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa materi pembelajaran atau lintas ilmu ke bidang lainnya. Kemudian yang keempat, masalah membuat pembelajar itu tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Kemudian yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Kemudian yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi atau beragam. Tidak dari satu sumber saja, pencarian evaluasi serta penggunaan pengetahuan ini menjadi kunci penting. Terus yang terakhir adalah pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Pembelajar bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan, dan melakukan presentasi. Kajian sebuah masalah itu dapat membantu pembelajar lebih baik dalam belajar. Ini adalah salah satu karakteristik pembelajaran berbasis masalah dengan metode belajar yang konvensional. Belajar tidak hanya sekedar mengingat, meniru, mencontoh. Begitu pula dalam pembelajaran berbasis masalah. Masalah tidak sekedar latihan yang diberikan setelah contoh-contoh soal yang disajikan. Selanjutnya ada implementasi atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Proses pembelajaran berbasis masalah akan dapat dijalankan bila pengajar atau guru siap dengan segala perangkat yang diperlukan dari masalah, formulir, pelengkap, dan lain sebagainya. Pembelajar pun harus sudah memahami prosesnya dan telah membentuk kelompok-kelompok kecil. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Nah, di sini memastikan setiap anggotanya itu memahami berbagai istilah dan konsep yang ada
yang ada dalam masalah. Langkah pertama ini dapat dikatakan tahap yang membuat setiap peserta itu berangkat dari cara memandang yang sama atas istilah-istilah atau konsep yang ada dalam masalah. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Nah, fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Nah, terkadang ada yang sub-sub masalah yang harus diperjelas dahulu. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis masalah. Anggota mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki anggota tentang masalah. Terjadi diskusi yang membahas informasi faktual atau yang tercantum pada masalah tersebut. Kemudian informasi yang ada dalam pikiran anggota dan mencurahkan gagasannya dilakukan dalam tahap ini. Anggota kelompok mendapatkan kesempatan melatih bagaimana sih menjelaskan, melihat alternatif atau hipotesis yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, menata gagasan dan secara sistematis menganalisnya dengan dalam. Nah, bagian yang sudah dianalisis tadi dilihat keterkaitannya antara satu sama dengan yang lainnya. Kemudian dikelompokkan mana yang saling menunjang dan mana yang bertentangan. Kemudian yang kelima, memformulasikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini akan dikaitkan dengan analisis masalah yang dibuat. Nah, inilah yang akan menjadi dasar gagasan yang akan dibuat di laporan. Tujuan pembelajaran ini juga yang dibuat menjadi dasar penugasan individu di setiap kelompok. Nah, kemudian yang keenam, mencari informasi tambahan dari sumber yang lain atau di luar diskusi kelompok tersebut. Nah, setiap anggota harus mampu belajar mandiri. Kemudian pembelajar ini harus memilih dan meringkas sumber pembelajaran tersebut dengan kalimatnya sendiri dengan mencantumkan sumbernya. Nah, kemudian yang ketujuh, mensista itu menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan untuk guru. Nah, kelompok sudah dapat membuat sintesis atau menggabungkannya dan mengkombinasikan hal-hal yang relevan. Dalam tahap ini, keterampilan yang dibutuhkan adalah bagaimana meringkas, mendiskusikan, dan meninjau ulang hasil evaluasi atau diskusi. Nah, menurut David Dawson, penyelesaian masalah itu dilakukan melalui kelompok. Suatu isu yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam rangka pelajaran kepada siswa untuk diselesaikan. Masalah yang dipilih mempunyai sifat konflik, isu, dan kontroversial. Nah, masalahnya itu dianggap penting, urgen, dan dapat diselesaikan. Dan adapun prosedur atau langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Mendefinisikan masalah. Yang pertama itu mendefinisikan masalah. Dalam tahap ini siswa merumuskan masalah dalam satu kalimat sederhana tanpa mempersoalkan benar atau salahnya. Kemudian setiap pendapat ditinjau kembali dengan meminta penjelasan dari yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah mendiagnosis masalah. Setelah berhasil merumuskan masalah ya, langkah berikutnya adalah membentuk kelompok kecil untuk kemudian mendiskusikan sebab-sebabnya timbulnya masalah tersebut. Nah, yang ketiga, merumuskan strategi alternatif. Nah, kelompok itu mencari dan menemukan berbagai alternatif tentang cara menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, kelompok harus kreatif, berpikir dengan divergen, memahami pertentangan di antara berbagai ide, dan memikirkan daya temu yang tinggi. Nah, setiap alternatif tersebut harus dapat diperinci atau terperinci dengan jelas. Nah, yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi. Nah, setelah berbagai alternatif ditentukan oleh kelompok ya, dipilih alternatif mana yang akan dipakai. Nah, dalam tahap ini kelompok menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cukup kritis, selektif, dan berpikir konvergen. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi keberhasilan strategi tersebut. Nah, hasil dari proses evaluasi dapat menunjukkan masalah apa yang sudah diselesaikan, seberapa jauh sih penyelesaiannya, dan masalah apa yang belum tuntas atau belum selesai. Dan adapun masalah baru yang belum selesai serta masalah baru apa yang belum muncul sebagai akibat penyelesaian ini. Oke teman-teman, kita akan membahas pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Artinya mengerjakan sesuatu secara bersama atau kelompok dengan tujuan agar saling
Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pembelajaran kooperatif ini lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan pengalaman belajar secara individu atau secara sendiri-sendiri. Nah, selain itu, melalui pembelajaran kooperatif ini, siswa lebih menjadi aktif bertanya antar sesama anggota kelompok tersebut maupun dengan pengajar. Nah, di sini ada pun unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan bersama. Artinya mereka akan melakukan apapun secara bersama, akan memperjuangkannya bersama. Kemudian yang kedua adalah siswa bertanggung jawab atas segala hal sesuatu di dalam kelompoknya, seperti halnya milik mereka sendiri. Jadi apapun tugas yang nantinya akan diberikan oleh guru, maka satu anggota tim itulah yang akan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya satu atau dua orang saja yang akan bertanggung jawab, namun seluruhnya, seluruh anggota tersebut. Kemudian selanjutnya adalah siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Nah, kenapa? Karena ketika dalam suatu kelompok tersebut tidak memiliki tujuan yang sama, maka kelompok tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi akan lebih cepat bubar nanti. Maka dari itu, dalam suatu kelompok apapun itu harus benar-benar memiliki tujuan yang sama agar tercipta kelompok yang nanti bisa lama, seperti itu. Kemudian siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Jadi meskipun meskipun bentuknya kelompok, namun siswa berhak untuk mendapatkan bagian-bagian materi yang harus dikerjakan secara individual, seperti itu. Dan mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibagikan. Kemudian siswa akan dikenakan evaluasi atau diberi penghargaan atau hadiah yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. Jadi semisal dalam anggota tersebut mendapatkan sebuah penghargaan, maka yang mendapatkan bukan hanya pengajar, bukan hanya satu siswa saja yang mendapatkan, namun harus seluruhnya, harus seluruh anggota tersebut yang mendapatkan penghargaan, seperti itu. Kemudian siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses. Jadi masing-masing individual harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian siswa akan diminta pertanggungjawaban secara individual materi yang telah ditangani dalam kelompok kooperatif. Jadi setelah semua materi yang telah diberikan oleh pengajar kepada siswa, maka yang sudah ditunjuk mengerjakan materi secara individual namun dalam bentuk kelompok, maka mereka akan juga diberikan pertanggungjawaban atas materi yang telah ditunjuk secara individual tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kooperatif dan hasil belajar. Adapun tujuannya ada 3 pembelajaran yang penting yang bisa dicapai melalui pembelajaran kooperatif, yaitu dari hasil belajar akademik, kemudian penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Tujuan ketiga tersebut dari pembelajaran kooperatif ini adalah untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan dalam kolaborasi. Nah, keterampilan ini amat sangat penting untuk dimiliki bukan hanya untuk siswa, namun di dalam masyarakat di mana banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung sama satu sama lainnya, dan di mana masyarakat secara budaya semakin beragam. Nah, adapun jenis pendekatan pembelajaran kooperatif ini akan saya bahas. Jenis pendekatan pembelajaran kooperatif ini ada 4 macam jenis. Yang pertama adalah sebagai
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibrahim, pendekatan ada 4. Yang pertama adalah pendekatan Student Team Achievement Division atau yang disingkat STAT. Ada jigsaw, ada investigasi kelompok, dan struktural. Jadi adapun pendekatan STAT ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan merupakan teknik pembelajaran kooperatif yang sangat sederhana. Contohnya, guru menyajikan informasi akademik baru kepada siswa. Kemudian siswa dalam satu kelas tertentu dipecah menjadi 4-5 anggota, 4-5 orang. Kemudian ini random, anaknya bisa laki-laki, bisa perempuan, dijadikan satu. Kemudian kalau bisa berasal dari berbagai daerah, suku, kemudian ras, tinggi, sedang maupun rendah, memiliki kemampuan tinggi, sedang maupun rendah. Nah, anggota tim menggunakan lembar kegiatan, bermain kuis, atau untuk taman kanak-kanak diberi materi disajikan dalam bentuk permainan. Seperti halnya ular tangga, permainan puzzle, atau permainan yang lain. Kemudian mereka diminta untuk melakukan permainan sesuai dengan minat yang mereka inginkan agar terjadi saling membantu antar satu sama lainnya. Kemudian kelompok siswa yang dapat menyelesaikan permainan tercepat adalah yang keluar sebagai pemenang dan berhak memperoleh nilai tertinggi. Itu adalah pendekatan STAT. Kemudian lanjut dengan pendekatan jigsaw yang dikembangkan oleh Elliot Aronson, kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-temannya. Dalam penerapannya, ini siswa dibagi 5-6 anggota kelompok belajar yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian materi pembelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks, bisa teks bersambung, puisi, teks membaca, dan lain sebagainya. Nah, setiap anggota ini bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu bahan yang diberikan tersebut. Kemudian sebagai contoh, jika materi yang diberikan berupa teks cerita, maka setiap anggota kelompok mempunyai tugas masing-masing. Ada yang bertugas membaca, ada yang bertugas mencari ide pokok, ada yang bertugas menyimpulkan teks, dan ada yang bertugas menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan kandungan isi bacaan atau apa yang terdapat di materi tersebut. Kemudian anggota dari kelompok lain yang mendapatkan tugas yang sama berkumpul dan berdiskusi tentang topik tersebut. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Nah, satu dari anggota kelompok ahli diambilkan dari anggota kelompok asal untuk mengikuti diskusi, dan selanjutnya kembali ke kelompok asal untuk mengerjakan apa yang telah diperoleh dari kelompok ahli. Nah, seperti itu adalah pendekatan dari jigsaw. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan investigasi kelompok. Nah, pendekatan investigasi kelompok ini adalah model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit untuk diterapkan karena model ini dikembangkan oleh Thailand dan dikembangkan oleh Sharan dari Universitas Tel Aviv. Nah, pembelajaran ini dengan model melibatkan siswa dalam perencanaan baik topik yang dipelajari dan diproses pelaksanaannya. Nah, model pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang rumit, dan siswa harus diajarkan tentang keterampilan dan komunikasi dan proses kelompok yang baik. Nah, kemudian pendekatan struktural, ada pendekatan struktural, yaitu dikembangkan oleh Spencer, Kager, dan kawan-kawannya. Nah, yang mempunyai penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Nah, seperti metode resitas, yaitu seorang guru mengajukan pertanyaan kepada murid di dalam kelas tersebut. Kemudian jika salah satu murid ada yang mengangkat tangan, nah maka dialah yang berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ada struktur yang mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan penguasaan kompetensi tertentu. Tujuannya untuk mengajarkan keterampilan sosial. Kemudian ada penambahan jenis pendekatan. Kemudian ada
penambahan jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Mahmudin, yaitu pendekatan teams, games, turnamen atau TGT, yaitu para siswa dikelompokkan dalam tim belajar yang terdiri atas 4 orang, terdiri dari 4 orang, bisa laki-laki maupun perempuan. Nah, guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran. Nah, kemudian permainan TGT ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Nah, kemudian setiap siswa akan mengambil sebuah kartu tersebut dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan angka yang tertera. Nah, turnamen ini memungkinkan bagi siswa untuk menyumbangkan skor-skor maksimal buat kelompoknya. Nah, turnamen ini juga dapat digunakan sebagai review materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi, itu adalah pembahasan tentang pembelajaran kooperatif, kemudian tujuan beserta pendekatannya. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak. Jadi untuk mengimplementasikan pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak ini harus memperhatikan langkah-langkah yang sudah saya tulis di makalah. Jadi teman-teman dapat membaca langkah-langkah yang sudah tertera di makalah tersebut. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry atau pembelajaran yang berbasis penemuan atau inquiry adalah pembelajaran yang mana di dalam prosesnya siswa banyak dilibatkan di dalamnya. Pembelajaran ini dalam prosesnya lebih banyak menganut pendekatan konstruktivistik, yang mana dalam inovasi atau pembaharuan dalam pendidikan, pendekatan ini telah memiliki catatan sejarah yang sangat panjang. Dalam pembelajaran ini, siswa dalam belajarnya sebagian besar didorong melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Selain itu juga, guru mendorong mereka untuk dapat memiliki pengalaman dengan mereka melakukan percobaan yang memungkinkan mereka akan menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Ciri-ciri pembelajaran inquiry. Ciri-ciri yang ada pada pembelajaran ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, ditandai dengan aktivitas siswa mencari dan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Yang kedua, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Ketiga, proses pembelajarannya berupa kegiatan tanya jawab antara guru dengan siswa ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah memiliki tujuan hanya untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis. Jenis-jenis pembelajaran inquiry. Berdasarkan besarnya intervensi guru terhadap siswa atau besarnya bimbingan yang diberikan guru terhadap siswa, maka pembelajaran inquiry terbagi menjadi 3 jenis. Antara lain, pertama, inquiry terbimbing. Pendekatan inquiry terbimbing ini adalah suatu jenis pendekatan inquiry di mana guru dalam proses membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada mereka, lantas kemudian mengarahkannya pada suatu diskusi. Dalam jenis inquiry ini, guru berposisi dan bertugas sebagai penentu permasalahan, juga tahap-tahap penyelesaiannya. Jenis pendekatan ini lebih cocok digunakan atau diaplikasikan pada golongan siswa yang kurang berpengalaman dalam belajar dengan metode inquiry. Kemudian, jenis inquiry yang kedua, yakni inquiry bebas. Pendekatan inquiry jenis ini adalah jenis inquiry yang mana menempatkan siswa dalam proses belajarnya seolah-olah mereka seperti ilmuwan. Maksudnya adalah dalam pendekatan inquiry jenis ini, siswa dibebaskan dalam menentukan masalah yang akan diselidiki. Juga
cara penyelesaiannya secara mandiri dengan prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Jenis pendekatan ini pada umumnya lebih cocok digunakan atau diaplikasikan pada golongan siswa yang telah berpengalaman dalam belajar dengan menggunakan metode inquiry. Kemudian jenis yang terakhir adalah inquiry bebas yang dimodifikasi. Jenis inquiry ini adalah pendekatan yang mana kolaborasi atau modifikasi dari pendekatan di atas, yang kedua di atas, antara inquiry bebas dan terbimbing. Akan tetapi meskipun begitu, topik permasalahan yang akan dikaji dan diselidiki tetap diberikan sesuai dengan acuan kurikulum yang ada. Dalam pendekatan ini, siswa tidak dapat memilih atau menentukan masalahnya sendiri untuk kemudian diselidiki. Akan tetapi mereka akan menerimanya dari guru, kemudian baru dapat dipecahkan dan mereka tetap mendapatkan bimbingan dari si guru tersebut. Namun porsi yang didapatkan lebih sedikit dari inquiry terbimbing dan tidak terstruktur atau bebas. Yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran inquiry. Dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak, terdapat beberapa langkah-langkah pengimplementasian dari metode pembelajaran berbasis inquiry ini. Ada 5 langkah yang ada pada pembelajaran berbasis inquiry ini. Ya, langkah yang pertama adalah observasi. Langkah observasi ini adalah siswa diminta untuk mengamati gambar dan menanyakan kosakata yang akan digunakan untuk menceritakan gambar tersebut. Kemudian yang kedua, bertanya. Setelah observasi, yang kedua adalah bertanya. Siswa bertanya tentang topik dan kosakata yang diperlukan dalam menulis atau membacakan cerita. Kemudian yang ketiga, mengajukan dugaan atau hipotesis. Siswa setelah bertanya, siswa diminta untuk menebak topik atau judul cerita dan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang kosakata atau ungkapan yang telah ditanyakan oleh siswa lain berkaitan dengan topik cerita yang telah dibacakan. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Setelah mengajukan dugaan atau hipotesis, siswa mencatat topik-topik yang diusulkan oleh teman siswa lainnya serta mencatat kosakata dan ungkapan yang akan digunakan dalam membaca cerita atau menulis cerita. Yang terakhir setelah mengumpulkan data adalah memberikan kesimpulan atau penyimpulan. Di sini siswa diberi kesempatan untuk menceritakan gambar yang telah diobservasi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Nurika Hardiani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembelajaran autentik, konsep dan implementasi. Yang pertama, konsep penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan input, proses, dan keluaran output pembelajaran. Penilaian authentic assessment ialah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sedangkan istilah autentik merupakan sinonim dari asal, nyata, valid, atau reliable. Penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang menghendaki peserta didik untuk menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna, yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Penilaian autentik juga menekankan kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak sekedar menanyakan atau menyadap pengetahuan, melainkan kinerja secara nyata dari pengetahuan yang telah dikuasai, sehingga penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan input, proses, dan keluaran output pembelajaran. Tujuan penilaian autentik yaitu untuk mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata di mana keterampilan tersebut digunakan. Misalnya, penugasan
kepada peserta didik untuk menulis topik-topik tertentu sebagaimana halnya di kehidupan nyata dan berpartisipasi konkret dalam diskusi atau bedah buku, menulis untuk jurnal, surat, atau mengedit tulisan sampai siap cetak. Jadi, penilaian model ini menekankan pada pengukuran kinerja, doing something, melakukan sesuatu yang merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah dikuasai secara otomatis. Nah, yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. A. Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, self-assessment, penilaian teman sejawat per evaluation oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi penilaian diri dan penilaian antar peserta didik ialah daftar cek atau skala penilaian, rating scale, yang disertai rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Yang pertama, observasi, penilaian diri, penilaian peserta didik, dan jurnal. Dan yang B, penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama, tes tulis. Instrumen tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menurut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, menyintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah, sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan yaitu tes yang menuntut peserta didik memberikan jawaban secara lisan. Pelaksanaan tes lisan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Kriterianya tes lisan. Yang pertama, tes lisan dapat digunakan jika sesuai pada kompetensi pada taraf pengetahuan yang hendak dinilai. Yang kedua, pertanyaan tidak boleh keluar dari bahan ajar yang ada. Ketiga, pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengonstruksi jawabannya sendiri. Keempat, disusun dari pertanyaannya yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks. Yang ketiga, penugasan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dikerjakan oleh peserta didik baik secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Kriteria penugasan adalah: yang pertama, tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Kedua, tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. Ketiga, tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Keempat, pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang keempat, materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum. Yang kelima, penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara kelompok. Keenam, untuk tugas kelompok perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggota. Ketujuh, tugas harus bersifat adil, tidak bisa gender atau latar belakang sosial ekonomi. Yang kedelapan, tampilan kualitas harus hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas. Yang kesembilan, penugasan harus menyantumkan tentang waktu pengerjaan tugas. Penilaian yang terakhir yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian, rating scale, yang dilengkapi rubrik. Yang pertama yaitu tes praktek. Tes praktek ialah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes praktek dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian kompetisi yang menurut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Proyek ialah tugas-tugas belajar, learning task, yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya.
Karena itu pada setiap penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang memerlukan perhatian dari guru. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, serta menulis laporan. Yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Dalam kaitan ini, serial kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan, rancangan dan instrumen penilaian, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan. Penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi. Laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. Produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian khusus. Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai kualitas dan bentuk hasil akhir secara holistik dan analitik. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio ialah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatus Solihah, INT 2019-2051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis tugas atau proyek, yakni Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah dengan menggunakan berbagai solusi dalam memecahkannya. Siswa mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Ini sesuai dengan pengertian pembelajaran berbasis proyek menurut beberapa ahli. Menurut Baron et al. Dalam Wells 2006, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan bagi kehidupannya. Model pembelajaran berbasis proyek dapat menyajikan masalah autentik dan bermakna, sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Peranan guru dalam model ini adalah mengajukan masalah, memfasilitasi penyelidikan dan interaksi mahasiswa. Model pembelajaran ini berlandaskan psikologi kognitif dan pandangan konstruktif mengenai belajar. Model ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip CTL, yakni inquiry, konstruktivisme, dan menekankan pada berpikir tingkat lebih tinggi. Doppelt 2005, sinteks pembelajaran berbasis proyek untuk mendesain proyek proses berpikir kreatif terdiri dari 6 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan desain, yakni desain purpose. Tahap ini adalah mendefinisikan masalah. Siswa memerlukan desain tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Pencapaian ini akan dibatasi oleh rancangan tujuan, aspek biaya, ketersediaan alat, dan bahan, jadwal, dan sebagainya. 2. Aspek inquiry, yakni field inquiry, mendefinisikan aspek inquiry dalam cakupan masalah. Hal ini didasari oleh definisi masalah dan tujuan dari tahap pertama. Siswa harus meneliti dan menganalisis sistem yang sesuai dengan yang mereka kembangkan. Siswa juga perlu mengelola dokumentasi dari kegiatan inquiry yang mereka lakukan. 3. Alternatif pemecahan masalah, melibatkan pertimbangan alternatif pemecahan terhadap masalah yang dirumuskan. Tahap ini disebut dengan tahap berpikir lateral, yang meliputi 3 komponen, yaitu ide, faktor-faktor, dan opini orang lain. Siswa membutuhkan latihan sehingga mereka merasa bebas untuk berpikir, tidak tergantung pada penilaian orang lain. 4. Memilih solusi yang tepat,
Memilih pemecahan yang tepat atau yang terbaik. Pemilihan dibuat dari berbagai ide yang didokumentasikan dalam tahap ketiga. 5. Tahap pelaksanaan. Merencanakan cara operasional untuk mengimplementasikan solusi yang terpilih. 6. Evaluasi. Mengevaluasi keseluruhan proses dan produk yang dihasilkan. Hal ini berupa evaluasi sumatif dan berhubungan dengan tahapan evaluasi formatif yang dilakukan sebagai ide yang telah dikembangkan. Sinteks pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Selanjutnya, penyusunan rencana proyek dan menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Guru melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh siswa. Tahap berikutnya, memberikan penilaian terhadap kemajuan peserta didik dan memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa. Di akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Implementasi sinteks dalam pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada sinteks yang dikemukakan oleh Doppel 2005 karena didesain untuk proses berpikir kreatif. Tahapannya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap kegiatan merancang proyek, dan tahap akhir. Menurut Mulyono 2011, tahap-tahap pembelajaran bahasa Arab untuk anak berbasis tugas dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, guru memberikan penjelasan tentang tugas yang harus dikerjakan anak. Misalnya, mewarnai tulisan sesuai dengan warna gambar yang maknanya tepat dengan tulisan tersebut. 2. Guru memberikan motivasi. 3. Guru mengarahkan siswa agar mengerjakan sendiri. 4. Guru mencatat perkembangan proses pembelajaran yang dilakukan anak. 5. Siswa mempresentasikan tugas yang sudah dilakukan di depan kelas dengan cara membaca tulisan yang diwarnai dan menyebutkan maknanya. 6. Guru dan siswa bertanya jawab tentang hasil tugas yang sudah dikerjakan. 7. Guru menilai hasil pekerjaan siswa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.